Shalom anak-anak ibu semuanya, kita ketemu lagi hari ini Selasa tanggal 5 Oktober tahun 2021. Ibu berharap semua anak-anak ibu dimanapun berada dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang satu malam tadi ya Bapa. Terima kasih untuk hari yang indah ini, udara yang segar, cuaca yang cerah yang Tuhan berikan. Terima kasih di mana Tuhan masih terus memberikan kesehatan kepada kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, menutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan memahami setiap materi yang ada dengan baik ya Bapa. Tak lupa juga kami mohon ampun untuk segala dosa kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan yang mengampuninya, supaya berkat-Mu tidak terhalang. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang sekarang ini sedang dilanda virus COVID-19. Kiranya Tuhan yang campur tangan sehingga virus ini cepat berlalu ya Bapa, cepat dapat dituntaskan dan cepat dapat ditemukan obatnya ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Anak-anak ibu, kita hari ini masih belajar dari tema 2, subtema 2 untuk pembelajaran yang ke-6 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Tapi kali ini kita belajar untuk mata pelajaran IPA. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah supaya kamu dapat menyebutkan jenis-jenis gangguan pernapasan pada manusia. Lalu, kamu dapat menjelaskan cara pencegahan dan pengobatan gangguan pernapasan pada manusia. Pernapasan adalah kegiatan mengambil udara atau inspirasi dan mengeluarkan udara ekspirasi melalui alat pernapasan. Nah, sistem pernapasan manusia dapat mengalami masalah baik disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau kelainan sistem pernapasan. Berikut ada beberapa penyakit yang menyerang organ pernapasan. Yang pertama, bronkitis. Nah, bronkitis ini penyakit yang bersifat ringan dan juga bisa disembuhkan. Tetapi, jika penderita memiliki penyakit lain yang telah lama diderita, seperti contohnya jantung atau penyakit paru-paru lainnya, maka penyembuhan penyakit bronkitis akan sangat lama dan bersifat serius. Gejala dari penyakit ini adalah seperti ketika kita sedang terkena flu. Nah, biasanya berkelanjutan mengalami batuk ringan selama 1 hingga 2 hari yang ditandai dengan keluarnya dahak berwarna putih ataupun kuning. Jika kamu yang menderita penyakit bronkitis yang cukup berat, maka akan mengalami batuk selama beberapa minggu, yang mana akan berakibatkan bisa terkena sesak napas. Yang kedua, penyakit asma. Nah, kalau asma seringkali kita dengar. Penyakit asma ini disebabkan adanya penyempitan dan peradangan saluran pernapasan. Bisa juga mengakibatkan iritasi dan infeksi pada paru-paru. Penyakit asma bukan hanya disebabkan karena infeksi pada paru-paru saja, tetapi ada beberapa penyebab lainnya seperti alergi terhadap sesuatu, baik itu makanan, minuman, obat tertentu, cuaca dingin, ataupun alergen. Apa itu alergen? Alergen merupakan suatu partikel kecil yang bisa terhirup dan menyebabkan penyempitan saluran pernapasan. Nah, jika seseorang menderita penyakit asma bisa disebabkan berbeda-beda. Tetapi kita tidak boleh membiarkan penyakit tersebut. Kita harus segera mengobatinya. Lalu yang ketiga, radang paru-paru atau yang dinamakan pneumonia, yaitu penyakit yang bisa menular.
Biasanya ini disebabkan karena adanya infeksi pada paru-paru yang mana menyebabkan kondisi paru-paru membengkak serta menimbulkan peradangan. Berarti mulai sekarang kita harus bisa menjaga paru-paru kita. Penyakit pneumonia ini bisa disebabkan karena bakteri, virus, dan juga jamur yang menyerang. Tapi secara umum yang menyerang itu adalah bakteri Streptococcus dan Mycoplasma pneumoniae. Gejalanya, si penderita akan mengalami batuk berdahak hingga mengeluarkan darah dan juga akan mengalami rasa nyeri dan sesak di dada. Bahkan bisa mengalami demam tinggi hingga kesadaran akan turun. Lalu, penyakit selanjutnya tuberkulosis atau yang dikenal dengan TBC. Ibu yakin anak-anak ibu semuanya pasti sering mendengar tentang penyakit ini, yaitu penyakit TBC. Nah, penyakit ini salah satu penyakit yang menular dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Penularan penyakit TBC bisa melalui udara. Gejalanya demam tinggi, batuk secara terus-menerus, nafsu makan menurun yang akan mengakibatkan tubuh lemah. Penyakit selanjutnya, laryngitis, yaitu peradangan yang terjadi pada laring atau pita suara. Gejalanya biasanya pada berupa sakit pada tenggorokan, batuk, demam, suara serak, hingga kehilangan suara. Penyakit berikutnya yaitu sinusitis, yaitu peradangan pada bagian sinus atau bagian rongga atas hidung. Penyebabnya bisa disebabkan karena bakteri, virus, alergi, atau gangguan sistem imun. Nah, orang yang mengalami penyakit ini biasanya mengalami nyeri ketika menunduk, kemudian hidung atau belakang tenggorokan mengeluarkan cairan kental kuning kehijauan, bau nafas tidak sedap, hidung mampet, tekanan pada telinga, dan sakit kepala. Nah, anak-anak ibu, demikianlah penjelasan untuk mata pelajaran IPA mengenai penyakit yang mengganggu saluran pernapasan. Nah, ibu harapkan kamu mulai sekarang bisa menjaga organ pernapasan kamu dengan baik. Tugas kamu untuk mata pelajaran IPA, coba kamu buka buku kamu halaman 78, ada 4 soal. Di situ kamu disuruh menyebutkan nama penyakit, bagaimana pencegahannya, dan pengobatannya. Baik anak-anak ibu, selamat mengerjakan tugasnya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Shalom.